teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih pagi-pagi banget sama aku Indah Sururi. Dan di video kali ini aku bakalan bikin video sesuai dengan request kalian semua. Jadi banyak banget yang request tentang Kak gimana sih cara menghadapi wawancara online. Karena memang untuk seleksi interview ya, untuk si pencatat ini itu yang wawancaranya tuh sistemnya online. Jadi banyak banget yang nge-request bikin video gimana sih cara menghadapi interview online untuk tes si pencatat ini. Kemarin aku udah bikin postingan pamflet dan di situ udah banyak banget komentar-komentar yang menurut aku bagus-bagus sih. Memang tuh calon taruna tuh pada cerdas-cerdas. Aku salut banget sih sama kalian. Kalian bisa bertanya sebagus itu. Kalian bisa memilih berita-berita yang mana yang bagus untuk kalian dan yang mana dapat dipublikasikan untuk kalian. Jadi kalian benar-benar tuh memanfaatkan jari kalian untuk sesuatu yang bermanfaat. Di video kali ini ada beberapa pembahasan yang akan aku kasih tahu ke kalian, yang itu seputar gimana sih first impression kita, gimana sih sikap awal kita untuk menghadapi interview ini, dan apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk memaksimalkan interview kita. Langsung aja kita ke step-stepnya ya. Di awal aku akan kasih tips-tips apa aja yang harus kalian lakuin. Nanti di akhir aku bakalan ngasih tahu kalian gimana sih sikap awal kalian untuk menghadapi tim penilai ataupun tim interview. Yang pertama adalah jaringan internet kalian harus lancar, teman-teman. Hal utama yang harus kamu perhatikan sebelum melaksanakan interview online adalah jaringan internet. Nah, mungkin gangguan pada koneksi internet itu bisa mempengaruhi kelancaran interview dan membuyarkan konsentrasi kamu, teman-teman. Seperti contohnya, kalau misalnya kamu melakukan interview, tiba-tiba jaringan kamu ngeblank ataupun tiba-tiba jaringannya hilang. Tidak ada koneksi internet. Panik nggak tuh? Paniklah, masa enggak? Tentunya kalian akan kocar-kacir, panik gak karuan, terus tiba-tiba pertanyaan hilang, tiba-tiba apa yang ingin disampaikan hilang, jadi itu dapat mengganggu interview kalian. Kondisi tersebut juga dapat mengurangi nilai kamu di mata penilai. Karena kenapa? Ketika internet kalian hilang, itu menandakan bahwa kalian tidak siap atau kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik. Maka dari itu, kalian pastikan dulu nih internet kalian itu lancar. Internet kalian yang bukan unlimited, yang kalau udah mencapai batas pemakaian langsung loading ataupun buffering. Jangan seperti itu. Jadi usahakan kalian menggunakan wifi yang lancar, ataupun kalian bisa numpang ke tetangga kalian. Mungkin kalau misalnya mereka punya wifi, bisa juga pakai wifi kalian sendiri. Pastikan itu jaringannya lancar. Nah, backsound hari ini adalah suara ayam lagi. Yang kedua adalah gunakan pakaian formal. Nah, teman-teman, meski kamu interview secara virtual, bukan berarti kamu boleh berpakaian terlalu santai. Kalian tetap harus berpakaian formal dengan menggunakan kemeja. Sebenarnya interview online itu yang kelihatan bagian atas aja kan, jadi nggak perlu sih rapi-rapi banget di bawah, cukup di atasnya aja. Tapi untuk memaksimalkan interview kalian, usahakan kalian pakai bawahan juga ya yang bagus-bagus gitu, agar memaksimalkan interview kalian. Yang ketiga adalah sediakan peralatan kalian ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi peralatan yang kalian butuhkan itu adalah laptop, earphone atau headset ya, ataupun modem kalau misalnya diperlukan. Headset itu fungsinya agar kalian tuh jernih mendengarnya, nggak ada gangguan-gangguan dari luar. Jadi kalian fokus untuk mendengarkan interviewnya. Terus dokumen-dokumen kalian juga harus siap yang akan kalian, mungkin sebelum interview kalian udah konsepin apa yang harus kalian katakan, ataupun ada beberapa catatan yang harus kalian sebutkan. Itu kalian bisa siapkan di samping kalian agar nanti nggak buyar konsep kalian. Yang keempat adalah pilih lokasi yang tepat. Nah, interview online ini membutuhkan konsentrasi dan perhatian penuh agar kamu bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi, sudah seharusnya sih kalian memilih lokasi yang tepat yang jauh dari keributan dan suara bising. Nah, kalian tuh bisa melakukan interview online di kamar, ruang kerja, ruang khusus, atau mengunjungi coffee shop yang tidak terlalu ramai ya, teman-teman. Pastikan juga latar belakang berupa dinding yang tidak dilalui orang lewat, secara pencahayaan cukup terang. Lokasi ini tuh sangat berpengaruh ya untuk interview. Jadi kalau misalnya kalian mungkin di tempat-tempat ramai, itu orang lalu lalang, itu sangat mengganggu interview kalian. Dan itu suaranya bisa masuk ke si interview. Jadi kocar-kacir suara kalian. Dan si penginterviewnya juga mendengar suara banyak banget, jadi nggak fokus sama jawaban kalian. Nah, dari segi pencahayaan, kalian juga harus menyesuaikan tempatnya. Karena kalau misalnya gelap, itu sangat berpengaruh sih. Karena kalau kita interview seseorang, itu harus menarik. Jadi kalau misalnya gelap, itu nggak menarik sama sekali. Selanjutnya adalah siapkan alat tulis.
tulis. Jadi menyiapkan alat tulis ini tuh sering banget dilupakan para kandidat yang akan menjalani sesi interview online. Padahal dengan menyediakan alat tulis, kamu dapat mencatat poin-poin penting yang disampaikan perekrut. Jadi ketika kalian punya alat tulis, itu kalian tuh bisa dengan mudahnya untuk mencatat apa-apa sih poin pentingnya, apa-apa sih yang harus kalian konsepin untuk pertanyaan mungkin, ataupun untuk jawaban. Dan itu usahakan kalian taruh samping laptop ya teman-teman. Selanjutnya adalah pahami jurusan apa yang kalian pilih. Jadi ketika kalian memahami jurusan kalian, itu akan mudah menjawab pertanyaan. Karena akan ada beberapa pertanyaan yang seputar kenapa kalian memilih jurusan ini, apa yang kalian inginkan dengan memasuki jurusan ini. Jadi ketika kalian nggak tahu nih jurusan apa yang kalian pilih, itu pasti kalian nggak bisa jawab nih. Kenapa saya memilih jurusan ini? Kenapa saya masuk sini? Nah, kenapa itu akan menjadi kendala untuk kalian di sesi interview ini. Jadi usahakan kalian tahu jurusan kalian, kalian tahu apa yang kalian masukin, ataupun kalian tahu nih perguruan tinggi apa yang kalian pilih. Baik itu darat, laut, maupun udara, itu sama aja. Selanjutnya adalah menatap kamera pada saat melakukan sesi interview online. Jadi satu hal yang sering dilupakan pada saat interview online yaitu menatap kamera. Nah, kebanyakan dari kalian tuh pasti melihat ke layar laptop kan, bahkan sering memperhatikan diri sendiri di monitor. Nah, itu boleh kok sesekali memandangi diri sendiri untuk mengoreksi posisi atau melihat respon perekrut. Namun, kamu disarankan menatap kamera laptop agar lebih fokus menjawab pertanyaan yang terlihat lebih profesional di laptop sang perekrut. Nah, jujur tuh ini tuh aku menggunakan handphone ya. Kameranya tuh di sini dan mukaku tuh di sini. Jadi kalau aku melihat ke muka seperti ini, itu seolah-olah aku nggak melihat ke kalian kan. Tapi kalau aku melihat ke kamera seperti ini, nah itu sepertinya aku melihat ke kalian. Padahal aku nggak lihat diri aku sendiri. Karena monitornya tuh di sini, sedangkan kameranya di sini. Tapi aku melihat ke kamera tanpa melihat muka aku. Nah, kalau aku misalnya lihat monitor, akan seperti ini. Nah, seolah-olah kan aku nggak ngelihat ke kalian kan, tapi kalau aku ngelihat ke kamera, ini seolah-olah aku melihat ke kalian. Nah, itu tuh banyak banget kesalahan interview online seperti itu. Dia hanya fokus seperti ini, memperhatikan dirinya, apakah udah bagus, apakah udah gimana. Nah, itu tuh nanti kalian dibilang terlalu narsis kalau misalnya kalian lihat diri sendiri terus seperti itu. Dan apalagi untuk apa sih namanya ini, perintilan-perintilan itu goyang semua seperti ini. Nah, usahakan kalian tuh melihat ke kamera laptop kalian. Yang selanjutnya adalah latihan interview online. Ini tuh penting banget untuk kalian. Di sini tuh kalian bisa meminta bantuan teman kalian nih agar berperan sebagai perekrut. Gunakan juga aplikasi video call ya yang akan dipakai untuk interview. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan gambaran mengenai pencahayaan, kejelasan suara, komposisi kamera, bahasa tubuh, hingga penampilan kalian. Nah, pada saat kalian melakukan latihan nih, kayak atau kakak kalian ya, kak tolong dong bantu. Jadi kalian tuh seolah-olah interview online di sini, kakak kalian di sana. Nah, kalian tuh bisa menyesuaikan apakah lokasi itu yang pada saat kalian latihan itu udah bagus pencahayaannya, dari segi suaranya, dari segi keramaiannya, ataupun segi fokusnya, apakah udah bagus apa enggak. Ataupun kalian bisa video ke diri kalian sendiri, apa sih yang kurang dari aku, apa sih yang kesalahan yang aku lakuin. Karena kita nggak bisa nilai diri kita sendiri kan. Jadi kalian bisa video, kalian perlihatkan ke kakak kalian ataupun orang sekitar kalian, apa sih yang kurang dari interview online aku kali ini. Jadi kalian bisa melakukan latihan-latihan itu sekitar 1 mingguan ataupun 3 hari sebelum interview kalian lakukan. Nah, teman-teman, itu dia tips-tipsnya. Dan ada juga nih yang bertanya, kak gimana sih first impression kita, gimana sih sikap awal kita untuk memulai interview. Dan memang masing-masing penginterview itu dia memiliki karakteristiknya masing-masing, dia memiliki gayanya masing-masing. Dan biasanya tuh kalau sebelum interview, si perekrutnya ataupun yang akan menginterview kita biasanya menanyakan dulu nih, gimana kabarnya? Kalian tinggal jawab aja, siap, baik pak atau bu. Usahakan kalian juga bertanya balik ya, izin gimana kabar bapak dan ibu? Ya seperti itulah. Jadi kalian tinggal menjawab aja pertanyaan-pertanyaan dari interview. Karena yang namanya kalian di interview, kalian pasti akan ditanya-tanya lah. Jadi jawab aja sebaik mungkin pertanyaannya, sesopan mungkin, dan jangan pernah mengucapkan kata-kata yang akan menyinggung. Aku juga mau nambahin nih, kalian tuh usahakan menggunakan laptop, jangan menggunakan HP. Karena dari segi layar aja itu laptop sama HP tuh udah berbeda banget teman-teman. Jadi usahakan kalian menggunakan laptop pada saat interview online ya. Terus abis itu usahakan posisi kalian duduk di kursi dan laptopnya tuh di meja. Jangan sampai seperti aku nih bikin video sekarang. Kan aku di sini tuh nggak video formal ya, jadi aku sekedar video-video sharing aja. Jadi aku ngelesehan aja sih di bawah. Nah itu
Kalau kalian bisa usahain jangan lesehan seperti aku ini. Kalian usahakan duduk di kursi dan menggunakan meja juga. Oh ya, aku juga mau nambahin sikap tubuh kalian pada saat interview. Jangan seperti ini ya teman-teman. Usahakan kalian tuh tegak seperti ini. Perlihatkan kegagahan kalian. Kalian harus memperlihatkan diri kalian, aku ini tuh pantas jadi calon taruna. Nah, untuk interview juga kalian harus percaya diri, jawab dengan gagah, jawab jangan terbata-bata, jangan kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan kalian menatap ke kamera terus, jangan mengatap ke atas, ke samping, ke kiri, sampai muter-muter keliling dunia matanya, jangan. Jadi kalian fokus aja ke kameranya. Intinya pada saat kalian interview itu kalian harus percaya diri, kalian harus lancar berkomunikasi, karena penilaiannya pun juga pertama adalah first impression, sikap tubuh kalian ataupun cara berkomunikasi kalian. Jadi kalau misalnya kalian terbata-bata itu sangat mempengaruhi. Untuk sikap tubuh kalian usahakan kalau ngomong itu kayak gerak-gerak aja tangannya. Kalau misalnya ada pengarahan atau apa, kalian ngangguk begini sambil senyum. Nah, ini tuh paling penting ya dalam interview, kalian senyum. Kalau misalnya kalian murung seperti ini, itu bakalan ganggu banget sih. Coba kalian lihat kalau misalnya aku bikin videonya seperti ini, kalian risih nggak? Risih kan? Nah, seperti itu juga nih kalau misalnya kalian interview. Coba aku bikin videonya sambil senyum. Itu akan mempengaruhi intonasi suara, itu akan mempengaruhi penampilan, ya kan? Nah, kalian tuh bisa menilai sendirilah gimana baiknya pada saat interview. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar wawancara online ini. Kalau misalnya ada yang aku lupain nih, ada beberapa item yang aku lupain, aku bakalan tulis di description box. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.